إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله. Ketahuilah bahwasanya manhaj salaf yang itu merupakan Islam secara kafah dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paham salaf adalah manhaj yang kamil syamil, sempurna, menyeluruh, komprehensif. Sebagaimana sempurna Islam agama yang sempurna, agama yang syamil, yang menyeluruh. Sempurna semua bimbingan-bimbingannya, menyeluruh bimbingan-bimbingannya, meliputi semua aspek yang diperlukan oleh hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang terkait dengan duniawiyah mereka, apalagi yang terkait dengan diniyah mereka. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Akmaltu lakum dinakum. Agama Islam sempurna, Allah yang menyempurnakannya, kamil syamil. Wa hakadha nahjus salaf, para salaf syamil kamil. Dikarenakan para salaf adalah Islam secara kafah dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakini begitu pula nahjus salaf, para salaf salihun likulli zamanin wa makan, relevan, bisa dipakai di setiap era, di setiap zaman, di setiap masa, di setiap tempat dan waktu dan generasi, diterapkan di semua keadaan. Dikarenakan semua kondisi, semua keadaan, semua era, semua zaman harus disesuaikan dengan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, bukan sebaliknya. Sehingga bimbingan Islam, bimbingan sunnah di masa lalu
di masa Nabi kita Muhammad SAW sama ketika ada di era para imatul huda, salafun salih. Sama bimbingannya untuk saat sekarang ini, zaman sekarang ini, era sekarang ini. Sama pula bimbingannya sampai menjelang kiamat nanti. Bimbingannya sama, bimbingannya satu. Bimbingan yang relevan dan dipakai dalam semua generasi, semua zaman, semua tempat, semua kondisi. Shalihatun likulli zamanin wa makan. Barakallahu fikum. Apa-apa yang termasuk agama di era salaf, maka di zaman sekarang pun termasuk agama. Apa-apa yang di masa itu bukan termasuk bimbingan agama, maka di zaman sekarang pun bukan termasuk bimbingan agama. Ini prinsip. Begitu pula barakallahu fikum, hal penting yang wajib kita yakini adalah bimbingan Islam, bimbingan sunnah, para salaf, bimbingan yang rasikhun thabitun, thabatun wa rusuh, kokoh, tegar, istiqamah, la yataghayyar, tidak akan pernah berubah dengan perubahan masa, dengan perubahan era, dengan perubahan generasi, dengan perubahan politik, dengan perubahan sosial masyarakat, dengan perubahan budaya, dengan perubahan adat. La yataghayyar, tidak akan pernah berubah. Barakallahu fikum. Dikarenakan Islam satu, bimbingan sunnah satu, bimbingan salaf satu, agama Allah satu. Tidak ada taghayyur atau talawun, tidak ada padanya perubahan-perubahan atau talawun berwarna-warni menyesuaikan dengan kemaslahatan atau keadaan zaman atau kondisi perpolitikan atau kondisi perekonomian atau kondisi apapun itu. Ini prinsip. Hudzaifah bin Yaman sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wat-talawun, fa inna dinallahi wahid." Hati-hati kalian dari sikap talawun, berubah-ubah, berwarna-warni, disesuaikan dengan kemaslahatannya, sebab agama Allah satu. Satu. Yakini pula Allah Jalla wa'ala menjaganya, menjaga Al-Quranul Karim, menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjaga pula fahmus salaf, menjaga agama ini sampai kiamat nanti, dijaga. Tidak mungkin dimasuki oleh perkara yang batil dari depan, belakang, kanan, kiri, tidak mungkin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kami yang menurunkan az-zikr, Al-Qur'anul Karim dengan tanzil bertahap, dan kami pula yang akan menjaganya. Allah yang menjaganya. Penjagaannya tidak diserahkan kepada kaum muslimin, tapi Allah Jalla wa'ala yang langsung menjaganya. Tidak bakal hilang, tidak bakal pudar, tidak bakal berubah. Az-zikr Al-Quranul Karim, dan termasuk az-zikr sunnah Rasulullah SAW. Dikarenakan Al-Quran dijelaskan dalam sunnah, diterangkan dalam sunnah, tidak mungkin dilepaskan dengan bimbingan sunnah. Wa hakadha fahmus salaf, tidak mungkin akan hilang. Allah Jalla wa'ala yang menjaga. Ikhwan fillah azakumullah, kita sekarang ini berada di era globalisasi, di era digitalisasi,
dan serba sisi yang lainnya. Era di mana segala sesuatunya beralih kepada digital, bukan lagi era analog. Serba digital, menggunakan yang namanya internet, dunia maya, menggunakan perangkat-perangkat canggih, perangkat-perangkat digital. Dan ini masuk dalam semua aspek kehidupan. Digitalisasi pendidikan, perekonomian, budaya, semuanya. Kita sekarang masuk di era ini, bahkan jauh-jauh sebelumnya. Sekarang semakin canggih, sekarang semakin mutakhir, sekarang semakin hebat medianya, perangkatnya, menunjang era digitalisasi. Semuanya menggunakan hal yang berbau digital. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bimbingan Islam, bimbingan salaf di era semacam ini sama dengan bimbingan-bimbingan sebelumnya. Bahkan bimbingannya sempurna pula, menyesuaikan dengan kondisi digitalisasi tadi, disesuaikan dengan zaman dan eranya. Bimbingannya relevan, sesuai dengan zamannya. Barakallahu fikum, sama bimbingan. Dan ini yang penting kita pahami, barakallahu fikum, jangan sampai kita terbawa arus digitalisasi lalu mengabaikan bimbingan Islam, mengabaikan bimbingan sunnah, mengabaikan bimbingan salaf dengan keyakinan Islam tidak mungkin membahas ini, sunnah Rasul tidak mungkin mengkaji ini, pemahaman salaf tidak mungkin menyentuh bab ini. Islam kamil syamil, sempurna, menyeluruh, menyentuh semua bimbingan-bimbingan yang ada, relevan untuk semua zaman, semua kondisi, semua tempat, kokoh, sabat ila yaumil qiyamah. Islam membimbing, memberikan bimbingan terkait dengan bab ini pula. Ikhwan fillah nasakumullah, ketahuilah dalam pandangan Islam, fikih Islam, pemahaman salaf, segala sesuatu yang berkaitan dengan umur duniawiyah, perkara duniawiyah yang ada kemanfaatannya, maka hukum asalnya adalah halal, mubah, silakan digunakan, silakan dipakai, silakan dikonsumsi, silakan digunakan. Baik pembahasan makanan, minuman, pakaian, perkakas, perlengkapan, ataupun yang terkait dengan hal-hal mutakhir duniawi dalam semua bidang, selama itu mimma yuntafa'u bih, termasuk hal yang diambil kemanfaatan daripadanya, maka hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang mengatakan keharamannya. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala yang khalaqa lakum ma fil ardi jami', menciptakan lakum, lamul ibahah, lamul jawaz, lam yang mengandung makna mubah, boleh. Allah Jalla wa Ala menciptakan untuk kalian, boleh untuk kalian, halal untuk kalian, semua yang ada di muka bumi ini. Kaidah usuliyah, kaidah fiqhiyah yang ma'rufah di kalangan para fuqaha dan usuliyin menyatakan al-aslu fil asya' al-muntafa' biha al-hil wal ibahah. Hukum asal segala sesuatu yang bisa diambil kemanfaatan daripadanya adalah mubah, halal, silakan dipakai, silakan dikonsumsi. Barakallah. Maka segala sesuatu serba digital, peralatan digital, media digital, semua yang dengan aroma digital, silakan dipakai, silakan digunakan sebagai media dalam berbagai macam bab dan bidang yang halal, selama media tadi mubah, bermanfaat, bukan perkara yang mungkar, bukan perkara yang mengandung darar, bukan perkara yang mengandung mafsadah, selagi
dia perkara yang mubah bisa dimanfaatkan untuk semua kepentingan duniawiyah kita atau diniyah kita. Perangkat digital merupakan alat, semata-mata alat. Bisa kita menggunakan komputer dan yang terkait dengannya, kita menggunakan internet dan berbagai macam perangkat-perangkatnya, kita menggunakan medsos dengan berbagai macam ragamnya dan berbagai macam yang lagi mutakhir saat ini dengan berbagai macam nama-namanya. Selagi perkara yang mubah dia dipakai, digunakan dan dimanfaatkan baru. Namun untuk hal-hal yang mengandung unsur dharar yang murni atau mendominasi, yang mengandung unsur mafsadah yang murni atau mendominasi atau membahayakan, maka diharamkan dalam Islam. Diharamkan dalam Islam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la dharar wa la dirar. Tidak ada hal yang dharar dalam Islam dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kamu jangan melemparkan diri kamu dalam kebinasaan. Semua yang mafsadah murni atau mendominasi, semua yang dharar murni atau mendominasi, semua yang merusak murni atau yang mendominasi diharamkan dalam Islam. Apapun itu. Barakallah. Adapun sesuatu yang mengandung dua fungsi, ada kalanya dimanfaatkan perkara yang mubah, bisa juga dimanfaatkan untuk perkara yang haram, yang mungkar. Maka gunakan hanya untuk hal-hal yang mubah saja, jangan digunakan untuk perkara yang diharamkan dalam agama. Itu konsep. Itu konsep. Barakallahu fikum. Sehingga Islam relevan. Para salaf relevan untuk era sekarang ini. Barakallahu fikum. Dengan prinsip dan kata di atas. Ikhwan fillah, di tengah derasnya arus digitalisasi tadi, yang harus ditunjukkan oleh salafiyin adalah memasukkan nafas salaf di dalamnya. Apapun kegunaannya, ketika digunakan untuk perkara duniawiyah yang mubah, di situ harus ada nafas salaf. Tunjukkan identitas seorang sunni, seorang salafi di bab itu. Barakallahu fikum. Nafas salaf. Nampak bimbingan-bimbingan sunnah, bimbingan-bimbingan salaf pada orang yang menggunakan alat tadi, yang mengoperasikannya atau menggunakannya dalam perkara-perkara yang mubah. Nampak di sana nafas salaf, nafasun salafi. Barakallahu fikum. Terutama ketika ini digunakan untuk berdakwah dan tarbiyah. Para ulama syekhuna di zaman sekarang ini memberikan hasungan, ujangan kepada segenap kaum muslimin, salafiyin untuk betul-betul memberdayakan perangkat media digital untuk dakwah dan tarbiyah. Masuk ke sana dengan konsep dan kaidah yang sama. Di ranah yang mubah atau yang syar'i, yang tidak ada unsur mungkar padanya atau mukhalaf padanya, harus pilah dan pilih. Tayyib, pastikan mubah, halal, pastikan syar'i. Maka berdayakan diri semuanya untuk dakwah salafiyah, untuk tarbiyah salafiyah masuk di dunia ini, dunia digital. Dan tunjukkan nafas salaf di situ. Ya, mana salaf tariqah salafiyah, maslakun salafi, mana salaf harus kental di situ. Meskipun dalam dunia modern. Barakallahu fikum. Hadza. Ini hal yang penting dipahami khonafidina azakumullah. Prinsip mendasar yang wajib dipahami oleh kita semua terkait dengan Islam dan Sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Wahakata najus salaf. Nafas salaf masuk dalam dunia perekonomian. Nafas salaf masuk dalam dunia pendidikan.
nafas salaf mahal dalam semua dunia yang lainnya, yang mubah ataupun yang syar'i. Masuk pada semua perangkat media yang ada, tunjukkan nafas salaf di sana. Barakallahu fikum. Para salaf ada di semua tempat, ada di semua zaman, ada di semua era, dengan bimbingannya yang syar'i, dengan qadar sunnah, dengan fahmu salaf. Barakallahu fikum. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, fakta di lapangan untuk era digital ini, mayoritas yang ada di dalamnya, masuk padanya dari kalangan a'da'us sunnah, kaum kufar dengan berbagai macam paham kufurnya, menggunakan ini untuk memaparkan, menyebarkan racun-racun kufurnya dengan berbagai macam paham kufur pada syirik. Ahlul bid'ah wal ahwa dengan berbagai macam paham-paham mereka, kelompok-kelompok mereka, secara masif mereka menawarkan, mendakwakan paham-paham mereka menggunakan perangkat digital. Kaum fusaq, para fujar, ahlul maksiyah juga demikian mengkampanyekan berbagai macam kefasikannya, kemungkarannya dengan media ini. Barakallahu fikum. Itu fakta. Dan faktanya pula ya Allah, memang kebanyakan masyarakat modern sekarang ini semuanya serba menggunakan digital. Sedikit sekali yang masih mengabaikan itu semuanya, menggunakan gaya lama. Mereka bahasakan era analog. Maka barakallahu fikum, yang pertama, salafiyun wa du'atuhum, para salafiyun dan dai-dai mereka harus punya nasyat, punya semangat yang sama atau lebih daripada mereka. Semangat yang tinggi, semangat yang sama kayak mereka atau bahkan lebih daripada mereka untuk menebarkan dakwah salafiyah, menebarkan sunnah Rasulullah SAW, pemahaman salaf menggunakan media digital yang mubah. Mereka semangat, kita lebih semangat. Mereka serius, kita lebih serius. Mereka bisa, kita lebih bisa lagi. Mereka bisa mengeluarkan energi mereka bersatu padu, gotong royong untuk menebarkan batilnya mereka. Maka ahlul haq, ahlus sunnah harus demikian, gotong royong, membahu menyuarakan al-haq di media digital. Itu harus. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita, barakallahu fikum, Syekh bin Baz, Syekh Rabi bin Hadi dan juga yang lainnya, sangat mengasum bab ini. Harus binasyab, semangat yang tinggi untuk menebarkan ilmu sunnah, paham salaf di era digital dengan media digital yang mubah, yang syar'i, bukan yang haram. Dan yang kedua yang gak kalah penting adalah jangan sampai dengan alasan ingin mendapatkan pengikut yang banyak, follower yang banyak di media ini, lalu kita menghalalkan segala cara, bahkan membuang nafas salaf dalam dakwah kita, dalam tarbiyah kita, dalam urusan kita. Kalau menggunakan cara-cara seperti ini nanti nggak laku di lapangan, kurang seru, kurang menarik simpati banyak kalangan, bla 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 bla. Maka harus begini, harus begitu. Begini begitunya melanggar syariat. Begini begitunya bukan nafas salafi. Mungkin nafas pergerakan haraki, mungkin nafas ikhwani, mungkin nafas hururi, mumayyi', nafas haddadi, mutasyaddid, atau yang lain-lain. Hanya semata-mata supaya viral di media digital, supaya banyak followernya, pengikutnya yang masuk di media ini.
La, itu bukan bimbingan Islam, bukan bimbingan sunnah, bukan apa salaf. Tujuan kita semata-mata dakwah, semata-mata tarbiyah, menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, menyebarkan paham salaf dengan cara yang benar, dengan kebenaran, bukan dalam rangka mencari pengikut, namun semata-mata menyuarakan al-haq. Dakwah ilallah merupakan kewajiban masing-masing kita salafiyin dan para duatnya, dan iqtidar amam Allah. Kita meminta uzur nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala, sudah menyampaikan, sudah menasihati, sudah menunaikan kewajiban. Tujuannya bukan harta, bukan tahta, bukan yang lain-lainnya, bukan jabatan, bukan kursi, bukan ketenaran, bukan kemasyhuran, bukan pengikut, bukan yang lain-lainnya. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini penting dan barakallahu fikum. Dikarenakan ini merupakan godaan digital. Kalau mengikuti selera pasar, selera pemirsa, selera pendengar, selera follower, semata-mata itu, mau nggak mau Anda akan mengikuti pola mereka, gaya mereka, kemauan mereka, dan seringkalinya meminta hal-hal yang melanggar syar'i. Itu pada umumnya. Maka harus tetap mana salaf, nafas salaf ditampakkan pada semua media digital yang dimiliki salafiyin dalam semua bab mereka, duniawiyah mereka, apalagi dakwah dan tarbiyah mereka. Yang dicari mardatil, yang dicari pahala minallah jalla wa'ala, yang dicari adalah al-jannah minallah jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Dan ini perjuangan saat ini, perjuangan du'atus sunnah, ulama sunnah, salafiyun di era digital ini, berdakwah kepada Allah dengan manhajul anbiya wal mursalin, manhajus sunnah para salaf, dakwah tarbiyah salafiyah menggunakan media digital, namun dengan tetap menjaga nafas salaf, bukan menggunakan nafas haraki atau nafas ikhwani atau nafas yang lain-lainnya. Barakallahu. Ini yang diperjuangkan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua muslimin salafiyin, diberi kemudahan untuk bisa senantiasa mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan, menyuarakan sunnah di semua media yang mubah, digital atau non digital. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan kepada dakwah kita semua dengan tetap istiqamah ala sunnah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.